Terdengar, Pak. Benar, Pak. Oke. Baik, langsung kita mulai ya perkuliahan hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, untuk di perkuliahan absi kali ini kita sudah masuk pertemuan ke-11 ya. Jadi kita masuk ke bagian ranah di mana contoh aplikasi yang sering digunakan baik itu retail atau misalkan F&B ya atau food and beverage ya. Itu rata-rata mereka menggunakan salah satu sistem aplikasinya berupa ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, jadi dengan adanya satu sistem tersebut, semua user itu bisa melakukan pekerjaan yang berupa misalkan transaksi, pelaporan ya atau pengecekan stok juga itu dilakukan dengan menggunakan sistem ERP ya. Karena di sini kemudahannya adalah bagaimana satu sistem tersebut itu bisa digunakan oleh semua orang yang ada di satu perusahaan. Nah, mungkin di sini kita masuk ke bagian di sini dulu ya, sejarah singkat untuk ERP-nya itu sendiri. Ya, jadi kalau di zaman dulu ya, itu kan rata-rata sebelum adanya misalkan kayak Microsoft Excel ya ataupun tadi tersebut, memang rata-rata menggunakan cara pendekatan manual atau kasarnya itu adalah tulis tangan lah di buku gitu. Karena kalau misalkan kita menggunakan tulis tangan di buku ya, selain merepotkan, itu kalau misalkan kita mencari data ya itu juga akan menyulitkan kita juga gitu. Ya. Karena di sini dengan adanya latar belakang tersebut ya itu bisa diuji cobakan menjadi yang namanya ERP tadi ya. Nah, tentunya ini yang pertama ya. Yang kedua, perusahaan itu bisa menyimpan persediaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya, ibaratnya kayak kita menyimpan stok ya, barang misalkan kayak di pergudangan ya, untuk memenuhi demand yang tadi ya, permintaan pelanggan. Apakah harus sesuai dengan supply demand yang ada di masing-masing kota atau misalkan kita harus menyimpan stoknya terlebih dahulu supaya pada saat event-event tertentu misalkan di Lebaran atau misalnya di Natal itu bisa terpenuhi demandnya. Karena biasanya kalau kita jualan produk memang lebih banyak di event-event tersebut ya, misalkan mendekati Lebaran atau misalkan mendekati Natal atau Tahun Baru gitu. Dan juga di sini tenaga kerja juga adalah penentu biaya ya. Jadi sehingga fokusnya adalah bagaimana kita bisa menekan biaya tenaga kerja itu seminimal mungkin ya. Karena biasanya kalau semakin banyak tenaga kerja kan semakin banyak gaji yang dikeluarkan gitu. Nah, itu seperti itu. Baru berikutnya strategi ini didukung oleh siklus hidup produk yang panjang ya dan juga variasi produk yang rendah. Nah, mungkin kalau untuk ibaratnya ya kita punya jangka panjang pada saat kita buat jualan produk ya. Itu biasanya kalau di Indomaret kan rata-rata memang berdirinya tuh pasti lama lah. Apalagi kalau misalnya dekat komplek ya atau perumahan. Itu kan tidak mungkin dalam 1 tahun itu ganti ya. Nah, biasanya kalau di Indomaret sama Alfamart itu jangka waktu berdiri itu pasti rata-rata di atas 2 atau 3 tahun gitu. Meskipun itu memang sifatnya adalah franchise ya. Nah, berikutnya awal mula ERP ini lebih ke kebijakan pembelian untuk membeli sedikit untuk semua material yang dengan asumsinya adalah pelanggan akan terus membeli apa yang dibeli sebelumnya. Makanya di sini persediaan atau stok itu adalah aset ya. Jadi teknik yang dicari bagaimana mengolah persediaan yang besar itu secara efisien. Mungkin kalau kita sebagai konsumen kan kayak skala kecil ya, itu kan membeli barang misalkan peralatan mandi atau misalkan makanan ringan sekalipun ya, itu memang rata-rata jumlahnya memang lebih kecil dibandingkan konsumen yang skalanya besar gitu. Makanya di sini dengan adanya perbedaan skala tersebut itu awal mulanya dibentuknya ERP. Karena di sini adanya juga timbul kebutuhan untuk memesan
hanya apa yang akan dibutuhkannya saja, ya. Dan juga perusahaan tidak lagi dapat memesan dan memesan sedikit untuk seluruh material, ya. Rata-rata kalau di pergudangan ya memang kalau kita lihat penyimpanan barang itu pasti secara penghitungan itu pasti nggak sedikit, pasti banyak ya. Gitu. Kenapa begitu? Karena itu kan nanti akan dikirimkan tidak hanya ke satu tempat saja, tapi juga ke semua tempat, misalkan kota A, kota B, atau kota C gitu. Makanya di sini kenapa perusahaan itu hampir tidak mungkin menyimpan hanya sedikit saja untuk seluruh material tadi. Dan juga pesanan harus berdasarkan atas apa yang terjual gitu ya. Karena kalau misalkan tidak berdasarkan yang terjual kan itu berarti tidak sesuai dengan barang fisiknya tadi. Dan juga kelebihan inventory itu menjadi masalah besar. Biasanya kalau di pergudangan ya itu yang namanya biaya penyimpanan itu akan semakin banyak ya. Kalau misalkan barangnya itu disimpan di sana terus, maka biasanya kalau yang alurnya bagus ya, barang itu disimpan di gudang, hari itu juga langsung dikirim ke distributor gitu. Itu idealnya seperti itu ya. Tapi kan rata-rata memang pasti juga ada yang mentok ya, misalkan bersimpan di gudang 1 atau 2 hari, habis itu baru dikirim ya. Karena biasanya kan supaya menghindari yang namanya overproduction tadi ya. Makanya di sini kenapa kelebihan inventory menjadi masalah besar. Nah, tentunya dengan ditemukannya komputer ya, mungkin di tahun tahun 80-an, tahun 90-an itu bisa memecahkan masalah manajemen material tadi ya. Jadi kalau mungkin di tahun 80-an mungkin masih menggunakan semacam spreadsheet lah supaya bisa menghitung barang-barang dengan menggunakan aplikasi tadi. Tapi kalau di zaman sekarang itu tidak tidak hanya menggunakan Excel saja, tapi juga bisa menggunakan ERP ya. Supaya bisa kita mengendalikan stok persediaan yang ada di gudang atau pabrik. Nah, ini juga untuk praktisi dan akademisi itu mulai berpikir cara mengelola dua sumber daya kritis ya dalam perusahaan, baik itu di inventory dan tenaga kerja. Kalau zaman dulu memang komputer itu memang ukurannya mungkin satu lemari ya, satu lemari buku secara full gitu. Tapi kalau sekarang kan cukup hanya di atas meja saja gitu ya. Apalagi adanya all-in-one PC ya, itu kan bisa hemat tempat untuk kita bekerja ya gitu. Nah, makanya di sini panjangan dari ERP itu sendiri ya, itu namanya adalah Enterprise Resource Planning ya. Nah, jadi di sini ERP itu lebih ke enterprise, itu lebih ke perusahaan atau organisasi. Resource itu sumber daya, planning itu adalah perencanaan. Karena di sini sistem ERP itu lebih ke basisnya adalah desain sistem ya, untuk bagaimana bisa suatu organisasi itu melakukan transaksi dan fasilitas yang terintegrasi ya secara real time atau secara kalau tidak satu waktunya saat itu juga ya, baik itu berupa planning, production, atau respon dari customer. Tentunya biasanya sistem ERP ini memang karakteristiknya itu unik-unik ya, tergantung perusahaan yang ditempati. Misalkan kalau manufaktur, karakternya memang dia harus memenuhi target ya. Beda dengan yang namanya IT. Kalau IT kan lebih ke kita harus standby ya. Misalkan apakah ada darurat atau tidak tergantung dari permintaan tadi. Ya. Nah ini untuk contoh ERP-nya yang ada di sini. Dan juga untuk kata kunci ERP-nya ya itu banyak. Pertama ada aspek perencanaan, terintegrasi, organisasi atau perusahaan, lintas fungsional, sumber daya, dan efisien. Karena tujuannya adalah kita harus melakukan kebutuhan integrasi dalam pengolahan data dan informasinya. Ya. Dan tentunya kita butuh seperangkat yaitu berupa hardware dan software. Gitu. Jadi ibaratnya kayak ERP itu adalah sekumpulan paket sistem informasi yang dibangun dan diimplementasikan sebagai fasilitator ya. Terwujudnya konsep ERP di suatu organisasi gitu. Nah, makanya di sini
kalau nanti mungkin kalian terlibat pada saat nanti pekerjaan ya di bidang IT, terutama di bagian software, itu pasti tidak asing yang namanya ERP tadi ya. Nah, contoh sistem ERP yang digunakan itu rata-rata menggunakan SAP untuk kebutuhan masing-masing perusahaan yang ada di negara Indonesia. Nah, ini konsep dasar ERP itu sendiri ya. Jadi sebenarnya entitasnya itu yang terlibat banyak ya, tidak dari konsumen sama supplier, tapi juga dari manajemen human resource tadi, ya, HRD ya, dan juga corporate-nya yang terlibat. Ya. Nah, kalau yang terlibat dengan front office atau depan meja tadi ya, biasanya kan itu rata-rata mereka melakukan transaksi ya, yang berupa namanya sales and distribution dan sales application, karena itu berhubungan dengan kebutuhan penjualan tadi. Tapi kalau misalnya di belakang layar ya, itu kan kita terlibat dengan namanya supplier tadi. Ya, supplier itu kan bisa berupa namanya financial aplikasi ya, atau manufaktur aplikasi sama inventory management. Itu yang back office ya. Ini kalau misalkan kita ambil contohnya kayak di Indomaret ya. Biasanya kan Indomaret kan pasti ada namanya konsumen dan juga ada supplier yang ada di belakang ya. Dan juga kalau di bagian HR itu kan biasanya rata-rata yang ada di manajemen tadi. Ya. Nah, ini untuk konsep dasar ERP-nya tadi. Jadi semua aplikasi yang ada di sini nanti akan terjadi satu yang namanya central database untuk digunakan sebagai ERP. Karena di sini integrasi dan ERP itu meliputi menghubungkan antara berbagai aliran proses bisnis ya, dan juga metode dan teknik berkomunikasi. Dan dua lainnya itu adalah keselarasan dan sinkronisasi operasi bisnis, dan satunya lagi adalah koordinasi operasi bisnis. Gitu. Nah, ini untuk integrasinya. Kalau karakternya ERP itu memang rata-rata ya, biasanya di sini itu lebih ke kita bisa memungkinkan aksesnya secara real time. Jadi kapan saja dan di mana saja ya itu kita bisa akses sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, di sini ibaratnya kalau kita mau mengedit misalkan Microsoft Word ya, itu kan pasti kan secara offline ya. Itu mau ngomong kan kita hanya bisa di depan laptop kita saja gitu. Tapi kalau kita bisa menggunakan Google Docs ya, itu kan kita bisa ngeditnya dengan menggunakan komputer yang lain. Jadi satu file itu bisa di-sharing bersama. Nah, itu juga konsepnya sama seperti itu ya kalau di ERP. Jadi satu sistem ini itu bisa diakses ke semua komputer tadi. Ya, tentunya otoritas yang digunakan pasti beda-beda ya. Misalkan user kasir itu pasti beda dengan user manager gitu. Ya. Dan juga ada beberapa paket-paket yang lainnya seperti misalkan bisa untuk memproses sebagian besar transaksi perusahaan ya, dan juga bisa perpaduan proses transaksi dan perencanaan juga gitu. Ya, ini untuk karakteristik di mana ERP itu bisa dilakukan di perusahaan baik itu manufaktur ataupun non manufaktur ya. Oke, mungkin sebelum kita ke slide berikutnya ya, kita break terlebih dahulu selama 5 menit ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.